Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahmi Putra Dendi dengan NIM akhir 3027 dari kelas pemrograman berbasis web A Informatika. Baik, di sini saya proyek saya yaitu membuat website yang mengatur pengelolaan jadwal mengajar dari asisten praktikum Lab RPL UNED, Lab RPL Fasilkom UNED. Nah, kita langsung saja menjalankan demonya. Nah, di sini form login seperti biasa, yaitu ada admin, login, dan passwordnya ya. Dan ini akan disambut sama data Ngalabigala yaitu nama dari profilnya. Di sini profil kita juga bisa ngedit dan bla 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 gini. Misal gini. Dan dia akan langsung tersimpan gini. Ya mungkin itu aja. Mungkin untuk membuktikan ini nggak Ngalabigala aja ya. Mungkin kita coba logout terus ke Asprak 1. Nah, namanya berganti jadi nama saya itu Fahmi Putra di sini. Oke. Oke, logout. Mungkin kita di sini saya akan login sebagai admin aja. Nah, baiklah di dashboard ini kita akan menampilkan info-info ya untuk jadwal mengerjakan ini, tata jadwal, jadwal selesai, jadwal misalkan dan anggota lab. Kemudian untuk jadwal ini juga bisa diedit. Ini misal punya Fahmi ini aku edit jadi Kamis itu cuma perubahan. Oke, harinya ganti jadi Kamis. Mungkin itu aja karena ini sebagai admin juga. Mungkin ini di anggota lab juga bisa diedit atau menghapus membernya ya. Oke, di profil gini ya seperti biasa nih jadwal mengajar, edit juga bisa tadi ya. Mungkin kita langsung eh biar gak berlama-lama karena waktunya terbatas juga, udah 2 menit ini langsung ke jalannya program aja. Di sini kita komponen yang wajib sudah ada yaitu footer, navbar, ini dan layout app.play.php. Ketentuannya apa? Login dashboard pengelolaan profile sudah, kemudian extend section dan end section will include juga sudah, X component to bleed-nya, navbar footer ada, profile minimal sudah ada ini. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, app.bleed ini nanti kita sebagai layoutnya ya, jadi yang mengatur letak-letaknya itu di mana, di mana nanti yield ini dia seperti return tapi dia bisa di jeda-jeda untuk eksekusi returnnya. Jadi yang menggunakan yield ini akan dinamakan sebagai generator. Sedangkan return kan dia langsung mereturn semua hasilnya. Sedangkan yield ini juga mereturn sebuah fungsi gitu. Yang dimana nggak dieksekusi secara keseluruhan. Oke, yieldnya itu di sini yield konten mana ya? Ini include komponen navbar tuh yang di sini ya. Oke, itu artinya masukin wajib. Dan ini yield konten ini dia itu nanti konten yang ada di apa namanya view-viewnya ya. Jadi di dalam dashboard ini semua kontennya akan berada di dalam section konten seperti itu. Nanti ada end sectionnya juga di bawahnya ya. Ini sudah ada, extend juga sudah ada di sini, extend layout add ya di sini sudah. Extensor artinya dia adalah tambahan dari app.blade. Jadi di mana nanti app ini akan diisi atau dilengkapi oleh dashboard, login, pengelolaan dan profile. Mungkin kita langsung ke controllernya aja di sini karena kita nggak pakai database jadi nyimpannya kepada satu session di sini. Ketika sessionnya itu dimulai akan nge-put data-data ini ya, array yang isinya itu data-data jadwal, kemudian ada anggota lab dan kita juga inisialisasi 4 akun ya di sini. Maaf. Jadi ini kita membuat construct yaitu dimana isinya ketika sessionnya ini tidak memiliki jadwal atau baru dimulai itu akan initialize jadwal atau anggota lab. Di sini akan merujuk kepada metode tersebut. Oke sudah, ini validate and fix session data ini untuk mengecek apakah key-nya ada. Nah, karena kalau kita validate seperti ini di Laravel itu nanti akan um, muncul error di mana errornya akan muncul kayak halaman itu nanti kayak key-nya tidak undefined atau tidak dikenali gitu. Agar tidak muncul seperti itu, kita langsung pakai ternary operator aja. Ketika key-nya itu tidak ditemukan, akan monitor index plus 1 misalnya yang di bagian ID, kemudian ada 0 gitu, dan sebagainya. Jika ada, langsung return aja nilainya seperti itu.
Baik, session put ini ngisi array fix jadwalnya ya di sini. Yang sudah di mana nanti ketika sudah dibenerin akan masuk di sini. Udah sama anggotanya juga. Ini ada function login, do login, yaitu validasi username password seperti biasa di sini. Kemudian ini ketika sesuai sessionnya akan put data user dengan variable user. Ini key-nya ya, key user. Ini akan redirect ke root dashboard. Jadi akan berhasil login gitu. Kalau error atau enggak sesuai akan di redirect lagi ke root login. Oke, ini kita dari Indonesia nih untuk day of ini bawaannya dari Laravel, jadi dia nih 0 untuk Sunday dan 6 untuk Saturday. Tadi kita translate ke hari-hari di dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Kalau ini nggak ketemu harinya akan di return no ya. Kita buat return operator juga. Dashboardnya di sini ya ini cek ulang. Oh ya, untuk klarifikasi ini komennya untuk project saya ke depannya ya, apabila saya butuh project ini agar gak bingung ini untuk apa. Oke, ke usernya, ke session get user, usernya request, ini untuk ngambil data dengan key user, ini request ini untuk menerima inputan ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, array filter jadwal selesai ini uh, ini untuk memasukkan di sini ya teman-teman, jadwal selesai. Udah 6 menit. Oke, dikejar waktu ya. Nah, kita dari Indonesia ini ya buat menyesuaikan ya, kalau misalnya ya jadwalnya tuh Senin, nanti berarti dia ngedetectnya itu nanti di bagian satu, tapi karena sekarang Selasa dia akan di dua, dan nanti akan kalau ini sesuai nanti akan menampilkan ini ya yang di sini jadwal mengejar hari ini, karena si Kasimura sana ini jadwalnya di hari Selasa dan sekarang itu hari Selasa teman-teman. Oke, lanjut. Return view dashboard ini akan mereturn semua variabel yang ada di sini sebagai value dari suatu array. Di sini compact ini buat itu ya, create array containing variable and their values, seperti itu. Di variabel sama value-nya itu langsung dijadikan suatu array gitu. Namanya compact, nanti akan ditampilkan di view dashboard di sini. Pengelolaan ini ya seperti ini ya. Session get user, ngambil user, jadwal dan anggota lab-nya, kemudian ini array-nya, mengembalikan user dan anggota lab. Profile juga menampilkan profile data-datanya, yaitu yang digunakan user sama anggota lab dan jadwalnya. Di sini ada reset index key ya di komen. Ini maksudnya apa? Ketika di anggota lab itu kan banyak ya, nggak cuma satu orang. Nah, itu indeksnya juga beda-beda. Nah, ini kita seperti ambil dia dari list itu, difilter dulu. Setelah difilter, kita reset atau ubah indeksnya itu menjadi 0, dimasukkan ke array values gitu, dengan isinya user data. Nah, jadi ini untuk apa? Untuk di session berikutnya ketika kita mau ubah-ubah ke tab, berpindah tab, nanti kita cuma sisa ambil yang indeks 0 aja. Jadi biar gak bingung gitu ngambil indeksnya. Oke, ini di update profile. Sama ya, ini nanti intinya fieldnya itu akan diedit pakai input. Untuk update sama ngedit juga, intinya update jadwal juga sama. Menghapus jadwal ini dia di sini ya, menghapusnya di filter dulu inputannya, ini pastikan pakai integer. ID jadwal yang mana? Kalau diinputin misalkan ID 2, berarti nanti yang di return adalah yang selain 2 gitu. Jadi seakan-akan dia dihapus dan tidak ditampilkan, seperti itu mudahnya. Kemudian tambah anggota, ini ya tambah anggota aja, kita pakai inputan buat ngisi array-nya di sini. Udah itu aja, update anggota juga sama, hapus anggota juga sama, ini seperti itu aja. Di login formnya seperti biasa ya, HTML. Untuk ini do login, dia ada di dalam section konten ya semuanya. Sectionnya di sini untuk mengisi title-nya itu yang ada di sini ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya, Fahmi Mutadindi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.